Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 966. Jangan khawatir, Yang Mulia, saya juga sangat mahir dalam hal ini. Saya hanya akan berdiskusi dengan Putri Yue. Chen Feng diam-diam tertawa di dalam hatinya. Pangeran Jin ini juga menyembunyikan fakta bahwa Jin Yinyu mencintai bermain mahjong. Faktanya, bermain mahjong bisa dikatakan sebagai intisari bangsa Tiongkok, kombinasi sempurna antara kekuatan otak dan keberuntungan. Tampaknya selama bertahun-tahun, bermain mahjong identik dengan tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Lupakan saja, ayo kita coba dulu. Jin Yu tidak peduli dengan metode ini. Saat itu, saya hanya ingin mengandalkan mulut ayah saya yang lama untuk membujuk Jin Yinyu. Bagaimanapun, hidup adalah hal yang paling penting. Kecuali Jiu Qiansui, Wang Bo dan Li Yacheng, hanya pelayan pribadi Yin Yue yang tahu tentang keracunan Yin Yue. Dalam beberapa tahun terakhir, Istana Pangeran Jin menjadi lebih banyak bicara, dan salah satu dari mereka memiliki keberanian untuk membunuh kita. Pertengkaran hari itu tersebar. Saya telah meminta Li Yacheng untuk memotong lidah itu, dan para pelayan Istana Pangeran Jin juga telah disaring lagi. Sekarang saya dapat menjamin bahwa seluruh Istana Pangeran Jin benar-benar aman. Chen Feng, ayo pergi dan temui Yin Yue. Kata-kata ini penuh arti. Jin Yu berada di garis depan, memimpin jalan bagi Chen Feng. Ketika Chen Feng hendak meninggalkan aula suanya, Jiu Qiansui tiba-tiba berdiri. Matanya penuh dengan harapan yang hangat, dan dia memberi hormat pada Chen Feng dan berkata, "Chen Feng, aku akan menyerahkan Putri Yue padamu." Chen Feng melangkah maju dan mendukung Jiu Qiansui. "Jiu Qiansui, jangan seperti ini. Kamu baik padaku. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu percaya padaku." Jelas sekali bahwa lelaki tua ini memiliki perasaan yang mendalam terhadap Jin Yinyu. Chen Feng sangat tersentuh, mengikuti Jin Yu, dan pergi. Setelah meninggalkan aula suanya, Jin Yu menghela nafas dan berkata, "Jiu Qiansui, telah menyaksikan Yin Yue tumbuh dewasa, dan saya telah lama menganggap Yin Yue sebagai putri saya." Chen Feng terdiam di dalam hatinya, dan sedikit terharu. Melewati koridor, kami sampai di halaman kecil. Segera, mata Chen Feng berbinar. Halaman ini sangat sepi dan memiliki kesan keteraturan yang istimewa. Sederhananya, itu adalah simetri. Ada beberapa pohon di sebelah kiri, dan ada juga beberapa pohon dengan posisi yang sesuai di sebelah kanan. Di sebelah kiri ada beberapa bunga, dan di posisi yang sama di sebelah kanan juga terdapat bunga yang warnanya sama dan jumlahnya sama. Sepertinya Putri Yue ini adalah master dengan gangguan obsesif-kompulsif dan mungkin seorang Virgo. Chen Feng berpikir diam-diam dan mengikuti Jin Yu ke kamar kerja Jin Yinyu. Teman baik, dekorasi di dalamnya sangat modern. Robot penyapu sedang membersihkan, Xiao Ai ada di mana-mana, dan ada TV layar proyeksi yang sangat besar. Semua ini sepertinya tidak sesuai dengan tampilan ruangan dan tata letak seluruh rumah Raja Jin. Saat ini, seorang gadis yang mengenakan piyama dinosaurus berjongkok di bangku mesin mahjong sambil menatap mahjongnya dengan mata besar. Dia begitu terpesona sehingga dia tidak bereaksi banyak ketika Jin Yu dan Chen Feng masuk ke kamar. Chen Feng memfokuskan matanya dan menatap gadis itu dengan hati-hati. Gadis itu memang sangat cantik, apalagi matanya sangat cerdas dan sepertinya bisa berbicara. Kulitnya juga sangat putih, tanpa riasan sama sekali, dan wajah halusnya nyaris tanpa celah. Dan dengan santai mengenakan sanggul dan mengenakan piyama dinosaurus yang lucu juga mencerminkan kelucuan gadis itu secara ekstrim. Ini pasti Putri Jin Yinyu. Chen Feng yakin karena pada saat ini, wajah Jin Yinyu memiliki urat laba-laba hitam. Ini adalah manifestasi dari racun dingin laba-laba tahun putih selama 7 hari. Yang Mulia. Duduk di hadapan Jin Yinyu adalah pelayan pribadi Jin Yinyu, Xiao Yue. Dia sedang bermain mahjong dengan Jin Yinyu dengan bosan. Setelah menyadari kedatangan Jin Yu, dia berdiri dan memberi hormat. Jin Yu mengangguk dan berkata, "Xiao Yue, silakan keluar dulu." "Baik, Yang Mulia." Xiao Yue memberi hormat dengan hormat, tidak berani bertanya lagi, dan langsung pergi. Jin Yinyu kemudian mengangkat kepalanya dan mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Ama, aku akan curang. Xiao Yue akan kalah telak. Mengapa kamu melepaskan Xiao Yue? Aku bahkan tidak bisa memikirkan Xiao Yue. Itu runtuh." Xiao Yue, yang baru saja sampai di pintu, menjulurkan lidahnya dan diam-diam bersukacita.
Saat ini, Jin Yinyu memutar matanya dan menemukan Chen Feng. Dia dengan santai menepuk dagu Chen Feng dan bertanya, siapa pria ini? Mengapa kamu membawanya ke kamarku? Matanya sedikit menghina, dan dia tampak sangat menolak kedatangan Chen Feng. Menghadapi putrinya, Jin Yu sama sekali tidak bersikap seperti seorang pangeran, dan memperkenalkan kepada Jin Yinyu yang ini bernama Chen Feng. Dia adalah permaisuri yang dipilih Ama untukmu. Dia dapat membantumu menyembuhkan racunmu. Permaisuri. Mata Jin Yinyu tiba-tiba melebar. Dia merinding di sekujur tubuhnya, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tolong ampuni aku akan mati besok, permaisuri seperti apa yang aku inginkan. Lagi pula, dia bukan tipeku. Chen Feng merasa tak berdaya, ini adalah apakah kamu dibenci karena penampilanmu? Sepertinya saat pertama kali melihat kencan buta itu, aku tidak tertarik padanya. Memalukan sekali. Namun, keadaan Jin Yinyu masih mengejutkannya. Lagi pula, tidak ada alasan untuk takut hanya karena Anda akan segera mati. Jin Yu duduk di sebelah Jin Yinyu dan berkata dengan sungguh-sungguh, mengapa kamu patuh dan setengah mendengarkan apa yang saya katakan? Chen Feng bukan hanya permaisuri yang saya pilihkan untuk Anda, tetapi dia juga bisa menyembuhkan racun. Jin Yinyu berkata dengan ekspresi rendah, saya sendiri telah memeriksanya di internet dan berkomunikasi dengan banyak netizen asing. Saya telah diracuni dan tidak ada obatnya sama sekali. Ada apa denganmu, Pak Tua? Anda menemukan pria untuk membodohiku. Perkenalan Yue, kapan Ama pernah membodohimu? Jin Yu sedikit cemas, di mana Chen Feng? Dia adalah orang aneh yang ditemukan ayah setelah semua kerja keras. Dialah yang memecahkan racun dingin 7 hari sebelumnya. Itu dia. Dia. Nada bicara Jin Yinyu meremehkan Chen Feng. Dia berkata dengan tidak dapat dijelaskan, Ama, meskipun dia benar-benar dapat menyembuhkan racun selama 7 hari, saya hanya dapat memintanya untuk membantu saya menyembuhkannya. Mengapa saya harus membiarkan dia menjadi pendamping saya? Aku mencintai dengan bebas. Jin Yu sedikit ragu, tidak tahu bagaimana cara berbicara dengan putrinya. Setelah berpikir lama, dia mengambil keputusan dan berkata, Yinyu, sebenarnya, Tuan Chen Feng adalah orang yang terlahir dengan perawakan khusus. Perawakan ini hanya dapat menahan racun flu selama 7 hari. Jadi, cara detoksifikasi yang agak memalukan adalah dengan berhubungan seks. Tidak, Ama tidak bisa menahannya, jadi dia hanya ingin merekrut Chen Feng sebagai permaisuri istana Jin Wang kita. Ama, apakah kamu bercanda? Teriak Jin Yinyu, matanya melebar lagi. Dia bahkan mengira Amanya benar-benar gila. Ama, ini zaman sains, apakah kamu percaya kebohongan semacam ini? Apakah kamu ingin aku dihina sebelum aku mati? Dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa, dan dia menjadi sedikit marah. Jin Yu merasa tidak berdaya karena dia sendiri yang mengarang kebohongan ini. Tampaknya sangat sulit untuk mengajak putri saya menjalani terapi seks. Saya tidak peduli siapa Anda, tetapi jika Anda berani menerima ide saya, berhati-hatilah, saya akan mencabik-cabik Anda. Jin Yinyu menunjuk ke arah Chen Feng dan berkata dengan marah. Di matanya, Chen Feng dianggap pembohong besar. Oke, jangan berpura-pura menjadi wanita tertua di sini. Ayahmu mengundangku ke sini. Apa menurutmu aku ingin ikut? Chen Feng yang dari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Dia berjalan untuk duduk di hadapan Jin Yinyu, mengeluarkan kartu 9 tabung dari Mahjong Xiao Yue, dan membuangnya. Ini kartu yang kamu inginkan, 7 pasang berturut-turut. Jin Yinyu, yang selalu membenci Chen Feng, tiba-tiba mengubah wajahnya. Bab 967. Setelah sekian lama, Jin Yinyu pulih dari keterkejutannya. Dia menekan permainan mahjongnya, dan benar saja, jumlahnya 9 tabung. Dan memang benar seperti yang dikatakan Chen Feng, jenis kartunya adalah level tertinggi dari 7 pasang berturut-turut. Jin Yu juga mengenal mahjong, dan melihat kartu Jin Yinyu dengan ekspresi tidak percaya. Sejak Chen Feng memasuki ruangan, dia berdiri jauh, di hadapan putrinya. Bagaimana Anda mengetahui kartu dan tipe mana yang dimiliki putri Anda? Bagaimana kamu tahu kartuku? Pada titik ini, Jin Yinyu menjadi penasaran dengan Chen Feng. Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata dengan bangga, sederhana sekali, Anda dapat menebaknya. Coba tebak. Jin Yinyu jelas tidak mempercayainya. Chen Feng kemudian menjelaskan, sebenarnya, saya menebaknya dari kartu dengan sikap beruntung. Putri Yue dan Xiao Yue bermain mahjong untuk bersenang-senang, dan mereka telah memainkan lebih dari setengahnya, dan tidak ada kartu. Adapun berapa banyak kartu tersisa,
tak satu pun dari mereka benar-benar memiliki trik apapun. Jelas sekali bahwa Putri Yue memainkan kartu besar. Itu benar, tidak ada gunanya bermain dengan dua orang jika mereka tidak memainkan kartu besar. Lihat kartunya dimainkan di depan Putri Yue, baik Tiaozi maupun Wanzi, jelas membuat pancake yang sama. Dengan karakter Putri Yue yang mengejar yang tertinggi, jika ingin melakukannya, buatlah yang terbesar, 7 pasang berturut-turut adalah yang paling cocok. Perhatikan baik-baik bagian bawah panci, sekarang memang ada kemungkinan 7 pasang berturut-turut. 2 dari 2 kue sudah diletakkan di dasar panci, dan Xiao Yue baru saja menyentuh 2 kue di tangannya. Masih ada 2 kue di tangannya dan dia tidak pernah berani memukulnya. 4 potong 2 kue hilang, dan bahkan 7 pasang hanya dapat dihubungkan dari 3 kue menjadi 9 kue. Jin Yu bertanya dengan sedikit aneh, lalu 3 kue menjadi 9 kue, bagaimana kamu tahu bahwa yang diinginkan Yin Yue adalah 9 kue? Sebelum Chen Feng dapat berkata apa-apa, Jin Yu sudah berbicara, karena kartu Xiao Yue memiliki 39 kue. Benar. Chen Feng memanfaatkan situasi ini dan mendorong kartu Xiao Yue. Ini benar-benar berantakan, dan tidak mungkin untuk menipu. Tapi kebetulan sekali Xiao Yue menangkap 3 potong 9 kue. Dia mencubit 7 pasang Jin Yinyu dengan erat. Bahkan terlihat Xiao Yue juga menebak kartu Jin Yinyu, sehingga ia tidak segan-segan menghancurkan kartunya sendiri. Saya lebih suka menghancurkan desa tanpa ada yang mempermainkannya, daripada membiarkan Jin Yinyu mempermainkan pemain besar, dan kemudian puluhan kepala tertabrak. Sungguh, aku masih beruntung. Jiu Bian akan memberiku 1 kartu di antara kartu yang tersisa, tapi itu tidak masalah. Inilah pesona Mahjong. Entah kamu memainkan kartu terbesar, atau kamu tidak memainkan kartu kecil. Tidak ada gunanya memakai janggut. Jin Yinyu menutup mulutnya, merasa sangat menyesal. Jika kalian tidak paham ceritanya, sama saya juga tidak paham. Hehe. Dia mengangkat matanya dan menatap mata Chen Feng, yang tidak lagi bertentangan. Jin Yu di samping tiba-tiba menghela nafas lega. Sepertinya kamu pandai bermain mahjong. Xiao Yue sudah pergi, maukah kamu bermain denganku sebentar? Jin Yinyu berkata dengan penuh minat. Saya senang menemani Anda. Chen Feng mengangkat bahu, duduk di kursi Xiao Yue, dan berkata, bukankah terlalu membosankan bermain mahjong tanpa bertaruh pada sesuatu? Oke. Kamu ingin bertaruh apa? Jin Yin Yue juga kehilangan kesabaran. Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, jika aku menang, Putri Yue akan menjalani perawatan racun. Berhubungan seks denganmu. Jin Yinyu menyesap dan berkata dengan bibir mengerucut, kamu punya ide bagus. Main mahjong sering kali bergantung pada keberuntungan. Kalau beruntung, aku akan rugi banyak. Aku belum punya pacar, dan akan lebih murah berhubungan seks denganmu. Hanya pemain mahjong biasa yang bisa bilang bermain itu mahjong bergantung pada keberuntungan. Chen Feng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, dan tiba-tiba berkata dengan serius, saya mendengar bahwa Putri Yue juga suka bermain catur. Bagaimana kalau kita melakukan 3 duel? Jika saya memenangkan semuanya, Anda dapat pertimbangkan mengobati racunnya. 3 pertandingan yang mana? Semangat juang Jin Yinyu benar-benar terangsang. Chen Feng berkata, di sisi kiri meja mahjong, letakkan Go, dan di sisi kanan, letakkan catur, lalu pergi, mahjong, dan catur akan dimulai pada waktu yang sama. Mari kita berkompetisi dengan baik. Ini menarik. Jin Yinyu berkata semakin tertarik dan belum pernah bermain seperti ini sebelumnya. Dia berteriak, apakah itu catur atau Go, tidak mungkin kamu bisa mengalahkanku. Chen Feng mengangkat bahu lagi dan berkata dengan provokatif, karena Putri Yue begitu percaya diri, beraninya dia setuju melakukan hubungan intim untuk menyembuhkan keracunan. Lagi pula kamu menang, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan, kan? Mata besar Jin Yinyu menatap Chen Feng untuk waktu yang lama. Dia menyeringai dan berkata, oke, saya setuju. Alasan mengapa dia setuju adalah tanda kepercayaan penuhnya. Dia tidak percaya bahwa Crazy Chen bisa mengalahkannya. Poin lainnya adalah kalian akan langsung mati, jadi tidak masalah jika kalian bermain lebih besar. Bagaimana jika kamu kalah? Jin Yinyu bertanya. Karena ini taruhan, kedua belah pihak harus mengeluarkan buku perjudiannya. Chen Feng menyipitkan matanya dan tersenyum, jika aku kalah dan melepas pakaianku dan berlari keliling kota terlarang, biarkan Lia Cheng merekam seluruh prosesnya. Jin Yinyu terkekeh. Segera, dia menahan senyumnya dan berkata, oke, itu kesepakatan. Tampaknya berita utama besok adalah orang mesum berlarian telanjang di kota terlarang.
Orang yang memenangkan 2 dari 3 taruhan akan menjadi pemenangnya, dan Ama akan menjadi wasit. Tunggu sebentar. Chen Feng tiba-tiba berteriak. Jin Yinyu mengalihkan pandangannya sedikit dan mencibir, apakah kamu menyesalinya? Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya, Chen Feng, selalu menepati janji saya. Saya hanya berpikir bahwa pertaruhan hubungan seksual Putri Yue untuk menyembuhkan racun adalah agak besar, pukulanku tidak berarti apa-apa. Lagi pula, Putri Yue berada pada posisi yang sedikit dirugikan. Ayo lakukan ini. Jika aku memenangkan ketiga pertandingan, aku akan dianggap sebagai pemenang. Jika aku kalah dalam permainan apapun, aku akan dianggap pecundang. Bagaimana? Jika kamu ingin menang, menanglah. Senang sekali sampai menghancurkan kepercayaan diri gadis ini sekaligus. Ini juga akan menghemat banyak masalah saat mengobati racunnya nanti. Chen Feng, apakah kamu terlalu percaya diri? Jin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Putrinya telah berjanji untuk memenangkan 2 dari 3 pertandingan, jadi mengapa Chen Feng mempersulit dirinya sendiri dan bersikeras untuk memenangkan ketiga pertandingan tersebut? Jin Yinyu tiba-tiba menjadi marah dan berkata dengan wajah datar, kamu gila sekali. Kamu sama sekali tidak menganggapku serius. Aku telah berubah pikiran. Jika kamu kalah, aku tidak ingin kamu lari telanjang. Aku ingin mengebirimu dan menjadikanmu kasim kecil pribadiku. Mendengar ini, Chen Feng tidak bisa menahan rasa dingin di selangkangannya. Teman baik, putri ini agak kejam. Dia tersenyum dan berkata, baiklah, saya akan memotong benda ini lebih awal, agar keenam penis saya bersih. Jika dia benar-benar menjadi seorang kasim, banyak wanita yang akan patah hati. Hanya karena alasan ini, dia tidak boleh kalah. Baiklah, Ama, mintalah seseorang untuk membawakan bidak catur itu. Jin Yinyu mengeluarkan sebungkus coklat dari sakunya. Saat ini, rasanya seperti dirasuki oleh dewa penjudi. Ini salah satu kebiasaannya, sebelum melakukan sesuatu yang serius, dia suka makan sepotong coklat untuk membuat dirinya bersemangat dan dalam kondisi terbaik. Jin Yu tidak punya pilihan lain selain menaruh harapannya pada Chen Feng. Kemarilah, bawakan 2 meja dan bawakan go dan catur. Dia berteriak, dan para pelayan di luar pintu menjadi sibuk. Bab 968. Setelah beberapa saat, semuanya sudah siap. Di sebelah kiri mesin mahjong, di atas meja siram, terdapat 1 set catur go. Di sisi kanan mesin mahjong, di atas meja siram, ditempatkan 1 set catur. Chen Feng dan Jin Yinyu sedang duduk berhadapan di depan mesin mahjong di tengah. Putri Yue, kamu duduk di tepi sungai dengan mahjong, kamu bermain hitam dulu di go, dan kamu bermain catur dulu. Jangan sopan padaku, nona dulu. Kata Chen Feng percaya diri sambil mencuci mahjong. Jika Anda cukup menyerah dan menang lagi, saya berjanji akan memberi gadis kecil ini pelajaran yang baik. Jin Yinyu tiba-tiba mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan marah, kamu terlalu sombong. Tunggu guntingku, tapi aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kedua belah pihak saling bertukar kata-kata kasar. Ups, maafkan aku. Maaf. Pada saat ini, Chen Feng, yang sedang mengocok kartunya, mendorong dengan keras. Saya tidak sengaja menghancurkan salah satu sudut potongan 5 kue. Kartu ini dianggap sebagai kartu yang cemerlang. Pria yang kejam. Jin Yinyu memarahi, tetapi tidak memperhatikan. Namun setelah beberapa saat, mahjong sudah siap. Wasit Jin Yu membawa bangku dan duduk di antara mereka berdua. Dia terbatuk dan kemudian mengumumkan, mari kita mulai. Jin Yinyu mengambil bintik matahari dengan 2 jari tangan kanannya. Jadilah orang pertama yang menempati posisi bintang di papan go. Segera, dia melempar dadu dan mulai bermain mahjong. Setelah meraih tangan, saya meletakkan tangan kiri saya di atas bidak catur dan berlari di tengah. Giliran Chen Feng, dia memegang batu putih di tangan kirinya, yang juga menempati posisi bintang. Lalu aku mengambil segenggam mahjong. Segera setelah itu, dia melompat dengan tangan kanannya dan mempertahankan meriamnya. Saat ini, ketiga pertandingan telah resmi dimulai. Yang paling penting dalam melakukan sesuatu adalah konsentrasi. Kata, tujuan ganda, dan berpikiran ganda, pada dasarnya adalah istilah yang menghina. Memang benar, bagi kebanyakan orang, seringkali terjadi hal yang tidak beres jika perhatiannya teralihkan. Apalagi saat bermain catur yang membutuhkan konsentrasi, sebaiknya jangan digunakan secara sembarangan. Jin Yu awalnya berpikir begitu, tapi dalam 10 menit, dia berubah pikiran. Entah itu Chen Feng atau putrinya sendiri. Ketiga hal itu dilakukan dengan tertib.
Yin dan Yang dari Go saling berkejaran, sementara pertarungan catur berlangsung sengit. Bahkan bermain mahjong untuk bersenang-senang kini terasa seperti pergulatan antara Anda dan saya. Pria ini cukup cakap. Melihat Chen Feng yang tersenyum, Jin Yinyu tampak semakin gugup. Secara logika, Go adalah keahlian terbaiknya. Tapi sejujurnya, dia sekarang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mahjong dan catur masih memiliki pengaruh besar pada dirinya. Tak hanya itu, Chen Feng ini bermain catur dengan sangat cepat. Untuk berkompetisi, ia juga mempersingkat waktu berpikirnya. Akibatnya pemikiran saya kurang matang, tanpa disangka saya sudah dirugikan di Go. Melihat mahjong di tanganku juga sangat berserakan. Chen Feng mengawasi kartu-kartu itu, tetapi dia juga bernasib buruk dan tidak pernah mendapat kartu apapun. Meskipun dia tidak mengetahui kartu Chen Feng, dia tampaknya dirugikan. Satu-satunya jalan buntu adalah permainan catur. Saat dia memikirkannya, dia tiba-tiba menemukan kelemahan pada Chen Feng. Dia sibuk melakukan satu lompatan di atas kuda lompat dan dua di sisi lainnya. Kuda Chen Feng dan artileri jarak menengah pasti akan membunuh salah satu dari mereka. Selama lawannya kehilangan bidak besar, setidaknya dia akan memenangkan permainan catur. Oh, sungguh kehilafan. Chen Feng menghela nafas dan memilih untuk mengorbankan senjatanya untuk menyelamatkan kudanya. Jin Yinyu akhirnya sedikit rileks, meskipun Chen Feng memang lebih kuat dari yang dia kira. Tapi selama dia memenangkan satu pertandingan catur, bahkan jika dia kalah di dua pertandingan lainnya, dia bisa mengebiri Chen Feng. Setelah berpindah sisi dan bertarung lagi, keunggulan Chen Feng di Go menjadi semakin besar. Hampir bisa dikatakan selama tidak ada kelalaian besar, kita akan menang. Maaf, Jenderal. Pada saat ini, Chen Feng, yang selalu dirugikan dalam catur, tiba-tiba menyerahkan bentengnya dan mengambil ksatria, dan kemudian dia menjadi jenderal. Ekspresi Jin Yinyu tiba-tiba berubah. Kuda yang baru saja diselamatkan Chen Feng berubah menjadi kuda pemancing saat ini. Mobil Chen Feng menghancurkan taksinya, dan mobil lainnya bekerja sama dengan kuda pemancing, yang pasti menang. Setelah berpikir setengah menit, Jin Yinyu masih mengerucutkan bibirnya. Dia berkata dengan sangat enggan, saya kalah dalam permainan catur. Begitu dia selesai berbicara, dia merasa ketakutan. Catur adalah keuntungan terbesarnya, tapi sekarang dia kalah. Akibatnya, situasinya sangat tidak menguntungkan baginya. Apalagi di Go, pada dasarnya tidak ada ruang untuk pemulihan. Maaf, saya harus mempercepat. Melihat Jin Yinyu yang kebingungan, Chen Feng sengaja mempercepat permainan catur dan kartu. Belum lagi Go, mereka semua berada di bawah kendalinya. Sedangkan untuk mahjong, dia juga beruntung. Pasangan di tangan Anda akan keluar sebentar lagi. 2 kue. Bang. 8 kue. Bang. 20.000. Kebetulan sekali, bang lagi. Chen Feng tertawa dan sudah menyentuh 3 pasang. Dan dia sangat arogan dan menyerahkan 3 dari 4 kartu yang tersisa. Ternyata itu 3 potong 9 kue. Hehe, ini 1 kartu. Chen Feng menyipitkan matanya dan terus mengelus sisa kartu dengan ibu jari kanannya. Kebetulan ada celah kecil pada kartu itu. Jin Yinyu tercengang saat dia mendarat. Bukankah kartu ini adalah kartu 5 kue yang secara tidak sengaja dipecahkan oleh Chen Feng saat dia mengocok kartunya tadi? Saat ini, dia kebetulan menerima tiket 5 kue. Kali ini, dia bingung. Ternyata dia sudah mendengarkan kartu-kartu itu, dan semuanya sama. Jika kita terus menghentikan perdagangan dan memainkan Wubao, bukankah kita akan membiarkan Chen Feng menjadi liar? Aku tidak akan memanggilmu jika kamu tidak melakukannya. Dia mengambil 9 angka dan memukulnya, dan dia langsung memecahkan 7, 8, dan 9 angka lurus. Jangan terlalu keras kepala. Kalau kalah di mahjong, bukankah kamu masih punya Go? Maaf, saya lupa membacanya. Sepertinya kamu sudah mendapat masalah di game Go ini. Chen Feng tersenyum bangga, terlihat seperti itu. Pantas untuk diperjuangkan. Jin Yinyu mengatupkan bibirnya karena kesal, membuang bidak Go, dan berkata dengan marah, aku menyerah pada Go, aku akan melawanmu dalam permainan mahjong ini. Oke, kamu punya kepribadian. Chen Feng berkata bahwa ada celah di kartu itu, banting di atas meja. Dia memukul apapun yang dia ambil, sangat arogan. Di sisi Jin Yinyu, dia juga melihat hantu. Segera setelah itu, 2 kue 5 lagi diterima secara berurutan. 5 kue berubah menjadi 3. Di sisi lain, 7 atau 89 buahnya juga telah dibongkar. Dengan cara ini,
Meskipun Anda tidak bisa semuanya sama, Anda tetap bisa mendengarkan kartunya. Yang saya dengar adalah 25. Saat ini, saya tidak peduli dengan Hu Qingyi. Selama dia kentut, dia bisa dianggap pemenang atas Chen Feng. Ups, maafkan aku. Ketika Chen Feng membuka kartunya, dia secara tidak sengaja menjatuhkan kartu berikutnya di atasnya. Ini sebenarnya adalah kartu 5 nota. Melihat ini, Jin Yinyu sangat gembira. Selanjutnya, gilirannya mengungkapkan 5 item tersebut. Itu adalah menyentuh diri sendiri. Dan dengan ketiga dari 5 kue di tangannya, tidak mungkin Chen Feng bisa membodohi dirinya sendiri. Dia pasti akan memainkan yang berikutnya. Dengan cara ini, dia telah memutuskan 5 bar ini. Ups, maaf, sepertinya aku menyentuh diriku sendiri. Tetapi pada saat ini, Chen Feng tiba-tiba mengungkapkan kedua kartu tersebut. Ternyata itu 2 potong 4 kue. Dengan cara ini, single Hang berhasil dan Chen Feng menang. Jin Yu di samping tidak bisa mempercayai matanya. Chen Feng sebenarnya menang, dan kemenangannya sangat aneh. Dia telah sepenuhnya memanipulasi putrinya ke dalam telapak tangannya. Hati Jin Yinyu tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dia melihat keempat kue dan tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Apa yang terjadi? Bukankah kartu yang terkelupas itu 5 kue? Mengapa kartumu 4 kue? Jin Yinyu berdiri di bangku dan mengeluh histeris. Bab 969. Awas. Chen Feng mengeluarkan sebuah kartu dari bagian bawah tumpukan kartu ketiga. Membalik kartunya, dia meletakkannya di depan Jin Yinyu. Itu hanya sepotong dari 5 roti. Dan kartu ini juga kehilangan sudutnya. Dia kemudian menjelaskan, maaf, ketika saya mengocok kartu tadi, saya benar-benar memecahkan 2 kartu, satu dengan 5 kue dan satu dengan 4 kue. Putri Yue juga tidak memperhatikan, dan hanya melihat sudut yang hilang. 5 roti. Dan 5 roti ini, karena bagian ujungnya masih ditekan, dan celahnya menghadap ke arahku, jadi Putri Yue tidak menyadarinya. Jadi ketika aku membuka keempat roti itu, Putri Yue mengira aku punya 5 kue di tanganku. Di meja judi di Las Vegas, tidak ada satupun penjudi terkenal yang menjadi lawannya. Seorang gadis kecil masih ingin membuat masalah di hadapannya. Dengan beberapa trik, gadis ini berhasil diatasi. Tentu saja, Go dan catur adalah kemampuannya yang sebenarnya. Terus terang, Jin Yinyu bukanlah tandingannya, apapun yang terjadi. Kamu curang. Kekalahan itu benar-benar kacau sehingga Jin Yinyu tidak bisa menerimanya. Dia tampak frustrasi dan bahkan menatap Chen Feng dengan marah. Yinyu, aku bersedia mengaku kalah. Kamu benar-benar kalah kali ini. Jin Yu yang berada di samping hanya takut putrinya akan menyesalinya, jadi dia buru-buru menjadi wasit. Saya tidak menerimanya. Dia jelas kurang beruntung. Kalau tidak, bagaimana mungkin itu bisa terjadi secara kebetulan? Saat dia digantung sendirian, saya terus memperlihatkan kelima tabung itu. Sangat buruk bahkan setelah saya membuka kartunya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jin Yinyu merasa tidak mau melakukannya. Dan bahkan lebih yakin bahwa Chen Feng kurang beruntung. $1.000. Chen Feng mendengus dingin dan berkata dengan sangat arogan, untuk berurusan denganmu, aku tidak membutuhkan $1.000 sama sekali. Aku bersedia mengaku kalah. Berhentilah memberiku omong kosong. Mandi dan berbaring tempat tidur. Beraninya kamu bergerak. Bolehkah aku mencobanya? Jin Yinyu berdiri di bangku, tampak sangat tinggi. Dia mengarahkan tangan kanannya ke Chen Feng, sangat tidak kooperatif. Jin Yu di samping juga cemas dan menasihati putrinya, Yin Yue, besok adalah tenggat waktumu. Ayah benar-benar tidak ingin melihatmu mati. Kamu masih punya Jiu Qiansui untuk hidup. Setiap malam, dia menyeka air mata. Berhentilah bersikap disengaja dan dengarkan saja kami, Ama, kumohon. Kata-kata Jin Yu tiba-tiba membuat amarah Jin Yinyu hilang. Dia berdiri di sana, matanya tampak kesepian. Mengapa dia begitu sial karena diracuni oleh racun selama 7 hari ini? Hal itu membuat Ama dan Jiu Qiansui yang menyayanginya menjadi sangat sedih. Melihat ke belakang, saya dapat melihat bahwa Chen Feng ini sebenarnya terlihat cukup bagus dan tidak terlalu mengganggu. Dan sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat orang yang begitu pandai bermain catur. Permainan mahjong barusan sangat tidak terduga hingga hampir menjungkir balikkan pandangan dunianya. Setelah memikirkannya, tubuhnya melunak dan dia kembali berjongkok di bangku. Dia membenamkan kepalanya di pelukannya, merasa bingung. Melihat ini, Chen Feng melambai pada Jin Yu dan memberi isyarat agar dia pergi. Saat itu, hati Jin Yu sangat sakit. Tangan kanannya gemetar,
dan dengan enggan dia meninggalkan ruangan. Hei, aku sudah dalam masalah selama 8 kehidupan. Mengapa ini terjadi padaku? Chen Feng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dari sudut pandang siapapun, ini mungkin hal yang indah. Tapi baginya, itu sungguh menyiksa. Kata-kata sarkastik apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu pikir kamu masih dirugikan? Jin Yinyu tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya yang berkaca-kaca bercampur amarah. Oke, berhenti bicara omong kosong, tidurlah jika kamu mau, dan ayo bertarung selama 100 ronde. Kebetulan saya tahu cara bertahan dalam pertempuran, dan saya jamin Anda akan bahagia baik secara fisik maupun mental. Jika kamu tidak mau, aku akan pergi, dan kamu, tunggu saja di sini sampai mati. Sejujurnya, Chen Feng sudah sedikit kesal setelah masalah ini berlangsung begitu lama. Jika Jin Yinyu terus membuat masalah seperti ini dan tidak mau bekerja sama, dia tidak akan mau mempedulikannya. Dada Jin Yinyu naik turun karena marah, dia menunjuk ke pintu dan meraung, cepat keluar dari sini, aku tidak akan melakukannya. Dia membuat gerakan besar dan jatuh tanpa bisa berdiri diam. Ups! Tepat ketika dia akan jatuh ke tanah, Chen Feng memfokuskan matanya dan melompat. Hampir seketika, dia muncul di samping Jin Yinyu. Dia melingkarkan satu tangan di pinggangnya dan langsung memeluk Jin Yinyu. Dipeluk oleh Chen Feng, entah kenapa, jantung Jin Yinyu berdebar kencang, dan dia langsung tersipu. Sepanjang hidupnya, tidak ada pria yang pernah melingkarkan lengannya di pinggangnya. Belum lagi, itu adalah perasaan yang sangat luar biasa. Seperti sengatan listrik. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Memukul dada Chen Feng dengan kedua tangannya, Jin Yinyu yang semula mendominasi, kini menjadi lebih halus. Lepaskan. Aku tidak bisa melepaskannya kali ini. Chen Feng menyipitkan matanya dan tersenyum, dan dengan tangannya yang lain, dia mengambil Jin Yinyu langsung dari bawah kaki Jin Yinyu. Dia berjalan ke kamar tidur dan menempatkan Jin Yinyu di tempat tidur empuk. Kemudian Jin Yu kembali ke aula suanya, menunggu dengan cemas bersama Jiu Qiansui dan Li Yacheng. Periode waktu ini terlalu sulit. Dan penantian ini berlangsung selama 2 jam. Yang mulia, apakah Anda ingin pergi dan melihat-lihat? Jiu Qiansui tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan kegelisahan di hatinya terus menyiksanya. Oke, biarkan aku melihatnya. Jin Yu berdiri dan berjalan keluar dengan cepat. Saat ini, Chen Feng dan Jin Yinyu terlihat berjalan mendekat sambil berpegangan tangan, mengobrol dan tertawa dengan sangat mesra. Ama, kakek Jiu Qiansui. Setelah berjalan ke pintu, Jin Yinyu melepaskan Chen Feng dan berlari masuk. Dia mengganti pakaiannya dan mengenakan gaun cantik berwarna pink. Dia dengan senang hati memeluk Jin Yu. Putri Yue, garis laba-laba di wajahmu. Jiu Qiansui sangat bersemangat dan segera menyadari bahwa garis laba-laba di wajah Jin Yinyu telah banyak memudar. Artinya racun di tubuh Jin Yinyu sudah banyak melemah. Jin Yu memegangi wajah putrinya dengan penuh semangat dan hampir menitikkan air mata saat dia melihat urat laba-laba yang memudar. Segala tindakan konyol itu akhirnya membawa harapan bagi putrinya. Tuhan punya mata, Tuhan punya mata. Dia begitu bersemangat sehingga dia berbalik dan diam-diam menyeka air matanya. Chen Feng, cepat masuk, kenapa kamu berpura-pura menjadi orang luar? Sikap Jin Yinyu terhadap Chen Feng telah berubah total. Setiap kali saya melihat Chen Feng, matanya tampak berbinar. Dia berlari keluar, menarik Chen Feng masuk, dan berkata sambil tersenyum, Ama, pangeran mertua yang kamu temukan untukku kali ini tidak buruk, aku setuju. Sejujurnya, dia ditaklukkan oleh Chen Feng. Terutama di tempat tidur. Apakah tidak buruk? Chen Feng memiliki senyum masam di wajahnya, dan punggungnya masih sakit. Sejujurnya, dia juga mendapat banyak tekanan sekarang. Terutama setelah melihat rona merah itu, tidak peduli apapun yang terjadi, mustahil membiarkan Jin Yinyu pergi dalam hidup ini. Dia harus memperlakukan wanita ini dengan baik. Kalau tidak, itu akan menjadi kejadian yang tiba-tiba. Adapun hal-hal seperti perasaan yang begitu samar, mari kita kembangkan secara perlahan. Apa katamu? Jin Yinyu langsung terdiam. Jin Yu sangat puas dengan hasil ini dan berkata dengan penuh semangat, bagus, bagus. Hari ini adalah hari yang membahagiakan. Sukses. Pergi dan suruh dapur untuk memasak meja hidangan lezat. Saya ingin makan dan minum dengan menantu saya. Bab 970. Restoran Raja Jin Mansion didekorasi dengan sangat elegan. Meja besar berisi hidangan ini benar-benar membuat Chen Feng, sang koki, mengaguminya di dalam hatinya.
Jin Yinyu di samping berkata dengan bangga, para koki di mansion telah diturunkan dari generasi ke generasi. Rasa asli istana adalah sesuatu yang tidak bisa dimakan oleh orang biasa. Saat dia berbicara, dia melihat sumpit di piring kecil Chen Feng. Mangkuk bergerak maju dan mundur. Dia, yang memiliki gangguan obsesif-kompulsif, mau tidak mau mengerutkan kening dan mengatur ulang sumpit untuk Chen Feng. Senyuman hangat muncul di wajah anggun Jin Yu. Dari beberapa detail saja terlihat bahwa putri saya dengan tulus tertarik pada Chen Feng. Sungguh menakjubkan, hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah hari. Racunnya telah sembuh dan tujuan putriku ditemukan. Bisa dikatakan kebahagiaan ganda. Jiu Qiansui dan Li Yacheng juga menemaninya. Jiu Qiansui bertanya dengan cemas, Chen Feng, meskipun urat laba-laba putri Yue telah memudar, mereka belum sepenuhnya hilang. Bagaimana cara mengobatinya di masa depan? Pertanyaan ini juga tentang kekhawatiran Jin Yu. Dia meletakkan gelas anggur yang baru saja diambil dan menatap Chen Feng. Chen Feng kemudian berkata, menurut pengalaman sebelumnya, setelah 3 malam berturut-turut melakukan hubungan seksual dan pengobatan, urat laba-laba akan hilang sama sekali. Jin Yu dan Jiu Qiansui merasa sedikit malu saat mengucapkan kata 3 malam berturut-turut. Wajah Jin Yinyu juga sedikit merah, terutama ketika dia memikirkan kegilaan barusan, dia sangat malu melihat orang lain. Tapi sejujurnya, Chen Feng begitu kuat sehingga dia bahkan memiliki sedikit sisa rasa. Jin Yu kemudian mengambil gelas anggur dan berkata dengan sedikit malu, Chen Feng, kamu harus tinggal di rumah Pangeran Jin selama beberapa hari ke depan, ayo tinggal di kamar Yin Yue. Oke, ayo minum dan minum. Ambil gelas anggur dan semua orang minum. Bahkan Jin Yinyu pun minum. Dan dia meminumnya dengan sangat otentik, setelah meminumnya, dia terus menghancurkannya di mulutnya. Hei, sepertinya kamu bisa meminumnya. Chen Feng menyipitkan matanya dan tersenyum, membantu Jin Yinyu menuangkan segelas lagi. Karena urusan Jin Yinyu dirahasiakan, Jin Yu tidak membiarkan pelayan melayaninya. Saya selalu suka minum. Saya tidak akan mabuk setelah 1000 minuman. Jin Yinyu memutar matanya dengan sedikit kenakalan. Botol anggur yang saya minum hari ini adalah Putri Hong yang dikuburkan Jin Yu di halaman belakang 19 tahun yang lalu. Tidak. Ketika putrinya menemukan rumahnya, dia menggalinya. Suasananya serasi dan damai. Setelah Chen Feng menuangkan anggur untuk dirinya sendiri, dia bertanya, Yang Mulia, saya ingin memberanikan diri untuk bertanya, bagaimana Yin Yue bisa diracuni? Laba-laba tahun putih adalah racun yang sangat langka. Hanya ada sekitar 100 di dunia. Dan tumbuh di puncak gunung bersalju dengan lingkungan yang keras, saya benar-benar tidak tahu bagaimana Yin Yue diracuni. Dia ingin bertanya ketika dia pertama kali tiba di istana Raja Jin. Tapi pada akhirnya, saya pikir lebih baik menunggu sampai masalah detoksifikasi selesai sebelum bertanya. Kalau tidak ada gunanya bertanya. Sambil menghela nafas, Jin Yu berkata, masalah ini memang merupakan hal yang aneh. Biarkan Jiu Qiansui menceritakan kisahnya. Dia ada di tempat kejadian pada saat itu. Jiu Qiansui meminum segelas anggur sendirian dan berkata, di halaman belakang, ada arena pencaksilat, dan saya berlatih di sana selama 1 jam setiap pagi. Dan saya punya kebiasaan membasuh diri dengan air dingin setelah senam pagi. Ada sumur di sebelah arena pencaksilat. Pada hari kerja, saya akan menggunakan ember untuk mengambil air, menyisihkannya, dan setelah saya selesai berlatih, menuangkannya ke tubuh saya. Pagi itu, saya sedang melakukan senam pagi, dan Putri Yue kebetulan datang, dan untuk beberapa alasan, dia pergi untuk membawa ember. Dan di dalam ember, ada seekor laba-laba tahun putih yang sangat cepat. Ia melompat ke tangan Putri Yue dan menggigit Putri Yue. Jin Yinyu menggaruk kepalanya dan berkata, sebenarnya saya tidak bisa bangun di hari kerja. Pagi itu, untuk minum semangkuk jus kedelai asli, saya bangun pagi-pagi sekali, pergi ke pintu depan, dan sarapan. Setelah saya kembali, saya berkeliling dan pergi menemui kakek saya Jiu Qiansui berlatih tinju. Tiba-tiba saya menemukan bahwa ember air ditempatkan pada posisi yang aneh. Ember air itu tepat di antara 2 pohon, tapi ia condong ke salah satu pohon dan bukan di tengah. Itu membuatku sangat tidak nyaman melihatnya. Tidak, saya menderita gangguan obsesif-kompulsif, jadi saya melangkah maju dan mencoba memindahkan ember ke tengah. Segera setelah saya mengangkat ember, seekor laba-laba keluar dari ember dan menggigit saya. Setelah mendengarkan cerita 2 orang itu, mata Chen menjadi gila. Mereka berkumpul dan bergumam, sepertinya seseorang ingin membunuh Jiu Qiansui,
dan Yin Yue, melalui kombinasi keadaan yang aneh, menjadi kambing hitam. Masalah ini sebenarnya tidak rumit, dan mudah untuk diidentifikasi. Seseorang pasti menyembunyikan laba-laba tahun putih di dalam ember dan ingin menyakiti Jiu Qiansui. Karena setelah selesai senam pagi, Jiu Qiansui akan membasuh badannya dengan air. Jika Jin Yinyu tidak memindahkan embernya terlebih dahulu, orang yang tertabrak pasti Jiu Qiansui. Oleh karena itu, tidak sulit untuk melihat bahwa Jin Yinyu lah yang memblokir senjata Jiu Qiansui. Jin Yu mengangguk dan berkata, itu juga yang kami duga. Seperti yang Anda katakan, jika bukan karena perilaku buatan manusia, laba-laba tahun putih tidak mungkin muncul di rumah Pangeran Jin, dan itu akan menjadi kebetulan muncul di ember Jiu Qiansui. Jadi, kami juga menyimpulkan bahwa seseorang datang ke Jiu Qiansui. Jiu Qiansui, yang berada di samping, merasa sangat bersalah. Jika bukan karena dia, Putri Yue tidak akan mengalami bencana ini. Jin Yinyu melambaikan tangannya dan berkata, Kakek Qiansui, jangan salahkan dirimu sendiri. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Itu semua disebabkan oleh gangguan obsesif-kompulsif yang keji ini. Selain itu, untungnya aku pindah. Bucket, jika aku tidak bergerak, kamulah yang akan diracuni. Kamu laki-laki, dan Chen Feng juga laki-laki. Bahkan jika Chen Feng ditemukan, dia tidak bisa berhubungan seks denganmu untuk menyembuhkan racunnya. Jadi, ini adalah kombinasi keadaan yang aneh, dia menyelamatkan kita semua. Kata-kata Jin Yinyu tiba-tiba melegakan suasana yang menyedihkan. Jiu Qiansui juga merasa santai, tapi Chen Feng merasa malu. Saya berpikir, teman baik, jika Jiu Qiansui diracuni, saya harus membiarkan dia menyembuhkannya. Bunga krisannya patah dan tanah penuh luka. Gambarnya begitu indah hingga saya tidak bisa membayangkannya. Tuanku, apakah Anda menemukan sesuatu? Siapa yang memasukkan laba-laba tahun putih ke dalam ember? Tanya Chen Feng. Jika kita menyelidiki masalah ini, kita seharusnya dapat menemukan beberapa petunjuk. Jin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, karena arena seni bela diri adalah ruang terbuka, tidak ada kamera yang dipasang secara khusus. Menurut ingatan Jiu Qiansui, tidak ada orang lain yang pergi ke arena seni bela diri hari itu kecuali Yin Yue. Tidak ada. Apakah kamu pernah ke sana? Chen Feng tampak terkejut. Dengan keadaan Jiu Qiansui, apalagi manusia, bahkan seekor tikus pun akan diperhatikan. Dan Jiu Qiansui sebenarnya mengatakan bahwa belum ada seorang pun yang pernah ke arena seni bela diri. Jadi bukankah ini hantu? Setelah berpikir sejenak, Chen Feng berkata, Yang mulia, dengan segala hormat, dalam masalah ini, saya khawatir mungkin ada pengkhianat di rumah Pangeran Jin, jika tidak mungkin seseorang membawa laba-laba tahun putih masuk. Jin Yu mengangguk dan berkata, ya, hanya ada sedikit orang luar yang datang ke istana Pangeran Jin, dan bahkan tidak ada orang luar hari itu, tetapi setelah itu aku memeriksanya dengan cermat dan tidak menemukan apapun. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.